Oke, kita mulai. Kita kopikan file dosen.dat menjadi file dosen2.dat. Ya, setelah di copy, kemudian kita buka file dosen2.dat-nya. Setelah itu kelasnya juga kita ganti menjadi dosen2 sampai dengan statnya juga ya. Jadi ini kita Ctrl D terus diganti jadi dosen2. Selanjutnya buka file main.dat, terus kita cari di mana file atau di mana kelas dosen ini dipanggil. Oke, yang ini ya. Ini kita ganti juga menjadi dosen2. Kita cek dulu dosen2 ya, namanya sudah diganti ya jadi dosen2. Berarti ini impornya yang belum, kita kasih Ctrl spasi terus impor dimasukkan, impor library-nya dimasukkan. Oke, ini sudah, kemudian kita simpan. Nah, ini sudah jalan di dosen2 ya. Kemudian dosen2 ini akan kita modifikasi. Ya, pertama kita ekstrak widget dulu, gesture detector ini kita ekstrak widget. Ya, ternyata tidak bisa ya, gesture detector tidak bisa, berarti ini kita tutup saja, kita buang sekalian gesture detectornya, nanti kita tambahkan lagi ya. Ini kita remove this widget, kemudian yang kita ekstrak widget ini kontainernya saja. Kontainernya kita ekstrak widget, kemudian kita beri nama saja kotak dosen. Kemudian ini tinggal jadi satu baris ya, kotak dosen, widget kotak dosen saja. Kalau kita cek di bawah, ini sudah ada kelas baru kotak dosen extend stateless widget. Nah, ini kelasnya. Kemudian kita lihat lagi ke atas. Nah, kotak dosen ini coba kita copy ya, jadi 2, kemudian coba kita simpan lagi, hot reload-nya jalan, atau kita restart saja. Kita restart, kemudian tunggu hasilnya. Ya, ini sudah keluar ya, kita cek. Nah, ini sudah muncul, jadi sudah ada 2 ya, berarti sudah berjalan dengan baik. Sekarang kita buat agar alamatnya itu bisa dikirim dari luar. Jadi kita buatkan di sini satu atribut, kita buat saja final string, kemudian sebut saja foto ya. Kemudian foto ini kita masukkan di konstruktornya agar bisa dipakai pada saat kelas kotak dosen ini dipanggil ya. Kemudian alamat yang filenya ini atau alamat fotonya ini kita cut, diganti dengan atribut tadi yang namanya foto. Ini nggak bisa, kita buang dulu constnya ya, constnya kita buang. Nah, ini sudah jadi, disimpan. Kemudian alamat gambar tadi kita pindahkan di pada saat pemanggilan. Jadi kotak dosen ini kita Ctrl spasi, kemudian kita masukkan alamat foto yang tadi di cut di bawah ya. Nah, kotak dosen yang ini kita hapus aja, kemudian coba kita simpan lagi. Nah, ini sudah jadi lagi, ini berarti sudah jalan, tapi gesture detektornya tidak ada karena tadi memang sudah dihapus ya, jadi nggak jalan. Oke, selanjutnya semua semua gesture detektor dan kontainernya ini kita buang saja. Yang kita ambil itu nanti hanya alamat file gambarnya saja. Oke, ini kita Ctrl X ya, dan kita pindahkan di bagian atas saja, ini di bagian deklarasi variabelnya. Kita buat keterangan dulu untuk memudahkan, kita sebut saja rubah menjadi list. Jadi nanti yang kita ambil itu hanya alamat gambarnya saja ya. Kita pastikan di sini, kemudian bagian-bagian yang tidak perlunya kita buang. Gesture detektor ini sampai dengan sebelum alamat gambar ya. Kemudian
Setelah alamat gambar juga kita hapus juga sampai ketemu alamat gambar lagi. Jadi yang kita ambil ini hanya alamat gambarnya saja. Oke, semuanya kita buang ya. Jadi kita sisakan alamat gambarnya saja. Nantinya file ini akan kita, atau alamat-alamat gambar ini akan kita simpan dalam bentuk list ya, list of string. Nantinya kita simpan dalam bentuk list of string. Kita selesaikan dulu penghapusan bagian-bagian yang tidak perlunya. Oke, sudah hampir habis. Ya, ini sudah ya. Dan kita hitung ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang satunya diambilkan dari bawah. Oke, yang ini tadi kita ambil juga biar datanya menjadi 12 ya. Foto yang pertamanya, ini kita Ctrl C, diletakkan saja di paling atas. Oke. Ini juga sama, dikasih depannya alamat gambar dulu. Sebetulnya ini nantinya kita buang, ini untuk memudahkan saja pada saat kita proses penghapusannya biar bisa dilakukan bersama-sama gitu ya. Jadi kita tetap beri nama variabel dulu. Ya, kita buatkan variabel listnya, sebut saja list. Listnya list dari string karena data-datanya memang dalam bentuk string. Kemudian sebut saja namanya URL foto, kasih sama dengan terus kurung siku. Nah, ini nanti kurung siku satunya diletakkan di bawah karena data-data gambar tadi akan dimasukkan sebagai elemen listnya gitu ya. Nah, kemudian alamat gambar ini kita buang semua biar cepat. Kita pakai caranya ini G-nya dibesarkan dulu ya. Ini di Ctrl D, Ctrl D dulu saja, Ctrl D sampai habis ke bawah semua ya. Kemudian di shift panah kanan ya, setelah itu di backspace atau di del saja. Nah, ini sudah hilang ya. Kemudian belakangnya juga kita tekan N, tombol END ya. Ada ini udah paling belakang. Yang ini kita buang semua tanda titik komanya, bukan dibuang tapi diganti jadi koma ya. Kita blok juga dulu semuanya. Nah, ini close saja. Kita blok semuanya, kita ulangi blok dari atas ya. Ya, ini kita blok semua, shift atau Ctrl D terus sampai bawah semua alamat gambar atau alamat fotonya ini kita blok, titik koma, tanda petik dan titik komanya. Dan diganti dengan koma, kurang tanda petik, tambahkan tanda petik. Kemudian ini kita simpan kurang titik koma ya, di paling bawah ini kurang titik koma. Ctrl S. Oke, ini sudah jadi. Jadi alamat gambarnya ini sekarang sudah menjadi sebuah list of string ya. Nah, ini kita buang saja, sudah tidak diperlukan lagi. Simpan. Oke, sudah dirapikan kembali. Terus berikutnya kita kembali lagi ke kelas hasil ekstrak widget tadi. Kemudian oh ya, kita terapkan di sini dulu ya. Kita panggil atau kita gunakan untuk mapping listnya. Ya, nama variabelnya URL foto. Oke, tinggal kita URL foto ya. URL foto tinggal kita pakai di bagian children dari grid view-nya. Tuliskan saja URL foto titik kemudian map. Setelah itu mau dimappingkan ke apa? Kita mappingkan ke kotak dosen.
Nah, terus ini fotonya kita ganti saja dengan E. Nah, E ini mewakili semua elemen yang ada di dalam list URL foto yang ada di atas tadi. Kemudian kita simpan. Ya. Nah, hasilnya tidak ada perubahan ya. Jadi sama saja dengan waktu belum kita gunakan mapping list atau mapping dari collection yang berupa list. Ya, ini sudah jalan ya. Nah, sekarang kita tambahkan gesture detektornya agar bisa diklik kemudian merubah gambar besar yang ada di atas. Gesture detektor, kemudian kita tambahkan on tab-nya ya. On tab-nya berarti oke, ini kita kasih koma dulu. Kemudian kita letakkan ya di sini. Kontrol spasi on tab ya. Oke. Nah, on tab-nya jangan lupa kita kasihkan set state. Kemudian setelah set state itu kita akan mengganti alamat gambar ya. Ini ya. Alamat gambarnya dirubah dengan alamat gambar sama dengan E. Nah, jadi ketika diklik, alamat gambar yang besar ini yang di atas akan dirubah dengan E. Nah, ini sekarang sudah jalan. Jadi ketika diklik, alamat untuk menampilkan gambar yang besar itu sudah berubah menjadi E. Sekarang kalau kita lihat jumlah barisnya, di dosen 2 ini ada 88 baris. Kemudian kalau dosen atau file yang asalnya, ini ada sejumlah 286 ya. Jadi berkurangnya hampir 200 baris. Nah, itu kelebihannya kalau kita menggunakan mapping list. Jadi bagian-bagian yang berulang itu sudah kita hilangkan dan kita hanya jadikan menjadi satu bagian saja. Ya, jadi satu kelas. Jadi satu kelas, oke, sudah jadi ya. Kemudian coba kita buat menjadi list of mapping. Saya ingin menambahkan nanti ada nama dan emailnya ya. Jadi tidak hanya alamat dosen saja tapi ada keterangannya, nama dan alamat. Nah, sekarang kita tambahkan dulu list map string dynamic URL foto. Kemudian ini kita jadikan menjadi anggota mapnya. Kita blok dulu, Ctrl D, kemudian kasih kurung kurawal ya, satu dulu, kemudian foto. Nah, ini foto ini berarti key-nya. Key itu kan map itu pasangan key dan value. Nah, ini key foto itu berisi alamat foto. Kemudian ini kita kasih kurung kurawal tutupnya ya di sini, kemudian kasih koma lagi, kita enter. Ya, simpan dulu. Oke, ini baru satu elemen ya. Jadi sudah ada fotonya. Setelah itu kita coba tambahkan, kita blok dulu saja biar nanti semua datanya sudah bisa sama ya. Jadi kita edit secara bersamaan. Ini blok terus di Ctrl D sampai bawah. Kemudian setelah itu di sini kita enter saja. Kemudian kita buatkan key yang kedua, nama. Nanti namanya kita buat saja dulu nama gini aja, nama dosen 1 gitu ya. Nanti ke bawahnya diganti jadi dosen 2, dosen 3 dan seterusnya. Kemudian di bawahnya tambahkan email. Emailnya kita kasih saja di sini jadi email dosen1@gmail.com. Nanti menyesuaikan ke bawahnya semua kita sesuaikan ya. Jadi email dosen 2, email dosen 3 dan seterusnya. Oke, kita simpan dulu. Atau ya kita simpan ya, sudah. Ini masih ada error apa ini? Oh ya, di bawah pemanggilnya ya. Kita perbaiki saja dulu, nggak apa-apa. Ini jadi sekarang dosen 2, dosen ini lanjutkan dosen 3, di blok Ctrl D ya. Kemudian ini jadi data yang ketiga, dan lanjutkan ke bawahnya lagi, ini data yang keempat.
Sini data yang ke-5, kemudian ini data yang ke-6, terus data yang ke-7, data yang ke-8, data yang ke-9, data yang ke-10, kemudian data yang ke sini 11 ya. Data ini ke-11, kemudian ini data yang ke-12 ya, ada 12 data ya, kita simpan. Nah, ini sudah berupa mapping dari list of mapping. Sekarang kita tambahkan ke itu ganti dulu bagian penggunaannya ya, karena ini sudah berupa list of mapping, list of map dari string dan dynamic, maka cara penggunaannya bukan lagi pakai langsung, tapi dituliskan kemudian sebutkan key-nya. Nah, ini key-nya untuk alamat gambar ini kan foto ya, berarti kita tuliskan foto. Yang di kotak dosen juga sama, kita isi dengan foto, jadi ini nama key-nya ya. Sesuaikan dengan key-nya. Terus kita coba simpan, ada error, ini di restart saja, nggak ada masalah. Ini karena sisa terakhir tadi ya, jadi harus di restart dulu. Di restart, kemudian tunggu hasilnya. Sudah jalan lagi ya. Kalau kita lihat di dosen, nah ini sudah oke lagi, sudah baik-baik saja. Selanjutnya kita lengkapi lagi ya, di kelas kotak dosen ini kita tambahkan juga key yang tadi di di bagian list of map-nya kita masukkan di sini, ada email, kemudian ada nama. Jadi semuanya nanti kita kirimkan untuk ditampilkan di fotonya. Dan jangan lupa juga dimasukkan di konstruktornya biar bisa dipanggil pada saat kotak dosen ini dipanggil ya. Kemudian di bagian bawahnya itu ada 2 error. Nah, ini pemanggilannya. Kita lengkapi saja. Kotak dosen baru ada 1 parameter ya, padahal dibutuhkan 3 parameter, berarti kita tambahkan namanya. Namanya juga sama, kita gunakan kemudian nama ini key-nya lagi yang tadi ada di list of map-nya ya. Emailnya juga sama, kita isi dengan email. Kita simpan, selesai. Nah, ini sudah jalan lagi, sudah berjalan baik. Sekarang kita tambahkan nama dan emailnya, mau kita tampilkan ya. Nah, di kontainer ini kita tambahkan saja ada child. Kita tambahkan child, kemudian kita beri kolom saja biar nanti ditampilkan dari atas ke bawah ya. Terus kita kasih cross axis alignment-nya. Ini kita letakkan saja di posisi tengah aja. Kemudian main axis alignment-nya kita letakkan di N, berarti ini nanti diletakkan di bawah ya, di gambar bagian bawah. Dan children-nya kita masukkan teks yang pertama ini nama, kemudian yang keduanya kita kasih double aja di Ctrl Shift D ya. Ini kasih email, kemudian kita simpan. Nah, ini sudah muncul tapi terlalu besar hurufnya. Coba kita kecilkan dulu, kita kasih style biar cepat. Bareng-bareng kita rubah dua-duanya, Ctrl D di teksnya ya, kemudian N ke paling bawah, terus kita ganti stylenya. Jadi ini 2 baris kita edit sekaligus. Text style kita atur font size-nya. Font size-nya coba kita atur 10 misalkan, kita simpan. Kurang kecil sedikit lagi, kita ganti jadi coba 8 ya, Ctrl S. Cukup lah, ini tidak kelihatan memang karena ukurannya kecil. Terus tulisan ini juga harusnya muncul di foto yang besarnya ya, dengan ukuran huruf yang lebih besar tentunya. Jadi ini kita copy saja dari mulai child sini sampai dengan
sampai child kita copy sampai dengan sampai kolomnya ya, childnya kontainer kita copy, Ctrl C, kemudian kita letakkan di bagian gambar besarnya. Sama juga ini kita masukkan di child ya, Ctrl V. Nah, ini nama dan emailnya belum dikenal, kita bikin dulu variabelnya ya, kita letakkan saja berdekatan dengan alamat gambarnya ya. Kita kasih ini string, kemudian nama dosen gitu aja, sama dengan kita beri nama dulu, ini misalkan apa, nama dosen 1 gitu ya, nama dosen 1, kemudian emailnya juga sama, diduplikat saja, kita ganti ini email dosen. Oke, ini berarti kita buat saja nama dosen 1@gmail.com ya. Oke, ini kita perbaiki, ini jadi nama dosen, kemudian ini emailnya juga jadi email dosen ya. Simpan. Oke, sudah oke. Simpan. Nah, di hot reload ya. Nah, ini sudah muncul, nama dosennya sudah kelihatan, nama dosen 1. Oke, kita berikan ada backgroundnya lah ya, kita kasih background, jadi kita masukkan dalam kontainer, terus kontainernya kita kasih warna hijau saja, kita kasih warna hijau. Oke, kita dua-duanya, nama dosen dan emailnya kita berikan background biar lebih jelas dibacanya. Oke, ini kita kasih color sama green juga ya. Ctrl S. Ya, sudah kelihatan nama dosen 1, nama dosen 2. Tapi diklik belum berubah ya. Yang berubah baru gambarnya saja. Oke, kita perbaiki, pada saat on tab-nya kita tambahkan. Ini yang berubah baru foto. Lanjutkan dengan yang dirubah itu email, nama dosen dan emailnya juga harus berubah. Nama dosen, kemudian ini emailnya. Ini ya, email dosen disesuaikan ya, berarti nama, kemudian ini email, kemudian kita simpan lagi. Nah, sekarang kita coba. Nah, itu sudah berubah. Jadi nama dosen, email, kemudian fotonya sudah muncul di atas dengan ukuran yang lebih besar. Jadi sesuai dengan ukuran fotonya.